Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang emulsifikasi dari produk lipstik. Silakan didengarkan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu 1. Muhammad Rizal Farudin dengan NIM 24, Ernisania Maulida, saya sendiri. Yang ketiga itu Ci Febri Bayu Pratama dan juga Yuliana Indah Ayu Safitri. Bahan pembuatan lipstik yaitu pentaerit eritil tetraisosterat, oktil-dodekanol, poligliseril, 3 diisosterat, mika, polietilen, diisostearil malat, oktil-dodesil, stearol, stearat, polibuten, cerah mikrokristalina, mikrokristalina, web, sistetik, beeswax, candelilla, cerah, Euphorbia cerifera, Candelia, parfum, fragrance, silica, tocoperit, cetat, hidrogenat, kokogliserid, tin oksida, Cl77891, titanium dioksida, mass contain, Cl77491, iron oksid, Cl45410, red 28, lab, Cl15851, red 6, Cl15985, yellow 6, lab, Cl77492, iron oksid, Cl77499, iron oksid, Cl42090, blue 1, lead, Cl15850, red 7, lead. Terus untuk apa saja yang ada dalam lipstik? Yang pertama yaitu bahan aktif, parfum, pengawet, antioksidan sebesar 5%, pewarna, pigmen, mutiara sebesar 20%, agen textrul sebesar 10%, minyak sebesar 30%, pasta lilin sebesar 20%, lilin sebesar 15%. Setelah penjelasan bahan-bahan apa saja yang terkandung pada lipstik, lalu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bahan tersebut. Bahan utama dari lipstik adalah minyak. Minyak menyusun 30% secara dari keseluruhan bahan penyusunnya. Minyak sendiri berfungsi sebagai untuk melarutkan zat pewarna atau sebagai pendispersi. Contoh dari minyak yang terdapat pada ingredient yang telah disebutkan yaitu hydrogenated cocoa glyceride. Lalu kemudian wax ini adalah lilin alami. Lilin alami berfungsi sebagai untuk menjadikan lipstik ini padat dan tidak mudah cair. Emulsifier pada lipstik berfungsi sebagai mengkombinasikan antara air dan minyak. Contoh dari emulsifier yaitu hydrogenated cocoa glyceride dan silika. Sedangkan stabilizer berfungsi sebagai membantu menjaga stabilitas dan umur simpan dispersi. Pendispersi pada lipstik ini yaitu polyglycerol tridiisosterat, hydrogenated cocoa glyceride. Bahan lainnya yang tidak termasuk pada bahan lainnya yaitu parfum. Lalu blok coklat ini yaitu menunjukkan pigmen atau zat warna. Kemudian mika ini sebagai zat yang membuat lipstik terlihat mengkilap. Lanjut kepada presentasi berikutnya. Bahan utama pembuatan lipstik salah satunya adalah wax, padatan yang menyerupai lilin yang berfungsi untuk melembabkan dan mengatasi kering dan pecah pada kulit maupun bibir. Wax dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius selama 1 jam hingga meleleh di mesin melting kettle. Kemudian sambil menunggu waxnya meleleh, dilakukan pembuatan formula lipstik yang dicampurkan semua bahan di wadah stainless, kemudian diaduk rata hingga seluruh pewarna dan bagian minyak menyatu. Formula ini berfungsi untuk memberikan
memberikan efek warna dan kelembapan pada lipstik. Setelah webs dalam tangki mencair, kemudian dilakukan pencampuran formula warna dan diaduk selama kurang lebih 30 menit. Dapat dipastikan seluruh formula dapat tercampur dengan rata. Selanjutnya ditambahkan dengan bahan lain termasuk ekstrak buah merah dan membutuhkan waktu selama 15 menit untuk membuat bahan-bahan tercampur dengan rata. Untuk membuat warna dan tekstur yang diinginkan dapat dilakukan pengadukan selama kurang lebih 1 hari. Kemudian cairan dari tangki disaring. Selanjutnya cairan ini perlu untuk dilakukan pengecekan pada bagian quality control dengan alat spektrofotometer. Warna lipstik akan terlihat apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Indikasinya adalah jika grafik menunjukkan angka tidak lebih dari angka 2, maka warna lipstik lolos dan aman untuk diproduksi lebih lanjut. Kemudian dilakukan pencetakan lipstik dan cairan dikeluarkan dari pipa filling dengan 8 cetakan. Selanjutnya didinginkan pada suhu minus 7 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian lipstik dipindahkan ke dalam wadah secara otomatis. Dalam 1 menit, mesin ini mampu membuat sebanyak 36 buah lipstik. Terdapat lipstik yang perlu dilakukan proses flaming untuk menjadikan bentuk lipstik agar lebih rapi, rata, dan halus. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan emulsi. Terdapat beberapa peristiwa ketidakstabilan emulsi, diantaranya yaitu flokulasi, creaming, coalescence, demulsifikasi, dan inversi fasa. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi karena yang pertama, komposisi bahan yang tidak tepat, selanjutnya ketidakcocokan bahan, kecepatan dan waktu pencampuran yang tidak tepat, tidak sesuainya rasio antar fasa terdispersi dan fasa pendispersi, pemanasan dan penguapan yang berlebihan, jumlah dan pemilihan emulsifier yang tidak tepat. Kemudian juga bisa disebabkan oleh pembekuan, guncangan mekanik atau getaran, ketidakseimbangan densitas, ketidakmurnian emulsi, reaksi antara 2 atau lebih komponen dalam sistem emulsi, serta penambahan asam atau senyawa elektrolit.